Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan pihaknya akan membahas rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Deddy juga menanggapi kiriman karangan bunga anggrek dari Prabowo untuk hari ulang tahun Megawati yang ke-78. Ya, saya kira itu wajar ya, karena ini kan mereka sudah berhubungan cukup lama. Tapi ada tadi dua kado yang sangat menyenangkan bagi Ibu Megawati. Yang pertama itu adalah lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh para seniman dan kemarin dibuat di Taman Suropati, dan tadi ditunjukkan kepada Ibu Megawati lukisan-lukisan itu. Sekaligus mereka menitipkan pesan supaya para pasar seni di Jakarta itu betul-betul dihidupkan kembali, dibantu oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Dan tadi Bang Dul sudah berkomitmen untuk bagaimana mendorong supaya pasar seni itu betul-betul bisa hidup. Dan yang kedua tadi banyak aspirasi supaya Ibu Megawati kembali memimpin PDI Perjuangan karena masih sangat dibutuhkan. Tapi ini menjadi sinyal dan juga terkait soal pembagian nomor. Nggak ada hubungannya. Ini adalah bagaimana partai mengkonsolidasikan, karena sedang terjadi proses regenerasi yang sangat cepat dari anggota-anggota fraksi kita di daerah. Terbukti dengan banyaknya anak-anak muda yang masuk, sehingga hampir 50% legislator daerah itu memang adalah muka-muka baru di dunia politik. Rencana bertemu nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Maksudnya dengan pemerintahan bagaimana? Kenapa? Nah, justru karena itu kita mengundang beberapa menteri untuk hadir kemari untuk bisa langsung berkomunikasi dan mendengar apa yang menjadi aspirasi teman-teman di daerah, tapi sekaligus juga memahami bagaimana cara pandang pemerintah pusat terhadap persoalan-persoalan di daerah. Pak, saya mau minta tanggapan soal Itu kabar yang masih kabur. Ya. Mas tadi saya mau minta tanggapan soal survei Litbang Kompas yang menyatakan tingkat kepuasan kepada PDIP justru paling rendah dibandingkan parpol lain gitu, hanya sekitar 53,2%, sementara citra positifnya 56,3%. Ya, itu ditanyakan aja sama lembaga surveinya, karena kami tidak mungkin mengomentari survei yang dibuat orang gitu ya. Kalau kita percaya pada survei silakan kita pegang, kami melihat itu sebagai masukan saja. Kalau kita melihat di media massa, di media sosial, dan bagi kita di lapangan, kita merasakan bagaimana rakyat sangat berharap PDI Perjuangan tetap bisa bersuara dengan baik untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat koalisi di parlemen begitu begitu kuat. Kalau kata manajernya ini karena PDIP di luar pemerintahan Prabowo, tanggapannya seperti apa Pak atas itu? Ya, saya nggak bisa berkomentar karena itu kan persepsi yang ada di survei. Ya kita terima saja sebagai sebuah persepsi. Saya kira itu. Mas Deddy, apakah tadi ada arahan khusus dari Bu Mega soal bagaimana legislatif di daerah ini mengawasi program-program pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis di daerah? Tadi yang menjadi contoh, ya memang tadi ada disinggung soal makanan bergizi gratis. Ya, di situ agar betul-betul program itu berjalan dan bermanfaat. Tapi satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu, bahkan memanggil para anggota legislatifnya, itu tentang proyek food estate di Merauke. Ya, tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat. Mas Edi, ini kan pertemuan cukup banyak ya dengan kader-kader di wilayah gitu, maksudnya walaupun dari fraksi legislatif. Apakah yang dilakukan oleh Bu Mega ini upaya konsolidasi gitu Mas? Oh enggak, menjelang kongres gitu ke depannya gitu Mas? Nggak ada hubungan. Karena kan tadi saya sudah sebutkan, dari setelah selesai pilkada kan kita kemudian melihat data kembali. Dan kita lihat bahwa 50% kurang lebih itu anggota legislatif kita itu baru Pak. Ya, dan ini kan baru pilkada, sehingga kita butuh memberikan kepada mereka suntikan pengetahuan, juga mengenalkan mereka dengan sistem ketatanegaraan kita dalam konteks pengelolaan APBN dan kebijakan pemerintah, dan juga tentu menyambungkannya dengan DPP dan fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Jadi nggak ada urusan dengan kongres-kongresan. Pak Deddy, masih terkait dengan survei Litbang Kompas kemarin juga menyatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintah itu sekitar 80%, artinya cukup tinggi. Nah, tanggapan dari PDIP bagaimana dan kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi ke depannya? Ya, kita terima aja itu sebagai sebuah survei. Kami tidak mungkin berkomentar karena survei kan nggak perlu dikomentari. Apalagi itu menyangkut kepuasan terhadap pemerintah.
silakan pemerintah mengambil itu sebagai informasi yang berharga untuk kemudian menyempurnakan apa yang menurut masyarakat masih kurang dan perlu ditingkatkan. Kalau dari PDIP sendiri yang masih kurang yang perlu ditingkatkan kira-kira apa? Oh, nanti kita bisa duduk panjang-panjang ngobrol soal itu. Udah? Beres? Wajahnya masih penuh harap. Ada yang kurang. Oke ya, thank you ya. Ya, makasih Pak.